Hai, ikut aku panen-panen lagi yuk. Ternyata melon aku udah copot dari tangkainya. Tapi seharusnya melon ini tuh belum waktunya panen. Tapi nggak apa-apa, aku udah punya semayan melon yang baru. Jadi nanti kita coba tanam lagi. Oh ya, aku mau panen habis semua cabai rawit Toraja. Buat teman-teman yang suka tanya benihnya beli di mana, benihnya udah ready ya di toko aku. Karena petiknya ada tangkai yang copot, jadinya tangan aku kecabean dan ini tuh panas banget. Ada tangkai tomat aku yang patah, jadinya mau aku petik aja. Kalian mau petik seledri yang aku tanam dari benih, usianya sekitar 3-4 bulan. Aku juga mau petik daun mint, ini tuh enak banget buat campuran infused water. Aku petik bunga rosella juga karena yang ini tuh enak banget buat dijadiin sirup. Aku mau petik basil juga, kalau yang satu ini enaknya buat campuran laksa atau pasta. Tidak lupa juga cabai rawit Papua. Aku juga mau petik pakcoy. Pakcoy ini aku tanam di bawah pohon jeruk santang madu. Udah deh, panen-panennya udah selesai. Next kita panen apa lagi ya? Hai, ikut aku panen-panen lagi yuk. Ayo, siapa yang kalau ketemu tanaman ini selalu dibuang? Mulai saat ini jangan dibuang ya. Tanaman yang kalian kira rumput ini bisa diolah loh. Tapi sebelum kita olah, kita ambil bahan-bahannya dulu dari kebun. Yang pertama aku mau petik cabai rawit Toraja. Ini tuh salah satu cabai terpedas yang ada di Indonesia. Ini tuh buah season kedua, jadinya buahnya agak kecil-kecil. Aslinya tuh buahnya besar banget. Tapi aku ketemu buah murbei yang matang. Lumayan banget kan bisa dapet cemilan dari kebun. Terus aku mau petik tomat. Kita ambil yang udah matang aja ya. Petik tomatnya udah, lanjut kita petik apel putsa. Yang satu ini kayaknya nggak boleh ketinggalan deh. Seneng banget karena kali ini buahnya tuh jauh lebih besar daripada buah yang sebelumnya. Ukurannya sama kan kayak tomat. Lanjut petik cabai rawit Papua. Ini tuh cabai rawit tapi buahnya besar, tapi bukan cabai rendang ya. Dan sesuai namanya, asalnya juga dari Papua. Nah ini nih yang mau kita masak. Namanya sirih bumi atau sirih Cina. Sering banget dikira rumput liar, padahal tanaman yang satu ini punya segudang manfaat loh. Biasanya kalau badan aku lagi capek, lagi pegel-pegel, aku tuh minum air rebusan sirih Cina karena beneran seampuh itu ngilangin pegel-pegel. Kalau ditanya rasanya mirip tanaman sirih hijau. Oh iya, aku punya tanaman bunga matahari kuaci, tapi nggak terlalu besar karena waktu awal menanam itu kurang sinar matahari. Nah, panen-panennya udah selesai. Ada yang mau nitip masaknya? Hai, ikut aku panen-panen lagi yuk. Kali ini aku mau panen jeruk yang ada di depan rumah. Tapi aku malah salvok sama markisa aku. Kayaknya ini udah matang deh. Tapi ternyata pas aku pegang kayaknya belum terlalu matang deh. Jadinya kita petiknya nanti aja. Karena banyak banget yang tanya gimana cara petik jeruknya. Caranya kayak gini nih. Aku mesti naik ke atap rumah karena nggak ada cara lain untuk metik di bagian yang sebelah sini. Awalnya sih takut, tapi karena udah terbiasa jadi ya udah deh. Dan aku langsung ngeliat ada yang matang di sini dan ini tuh gampang banget dipetiknya karena udah kuning, jadi tuh dia langsung copot gitu loh. Dari atas sih kelihatannya dikit ya, tapi lumayan banget. Setiap hari tuh pasti ada aja yang bisa dipetik. Tapi yang kuning-kuning ini tuh udah tinggal sedikit sih, karena sebelumnya udah dipetik duluan sama ayahku. Jeruk ini tuh beneran wangi banget dan gak ada pahit-pahitnya sama sekali. Beda banget sama jeruk nipis yang di warung-warung. Jeruk ini tuh ditanam udah sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Kalau ditanya kenapa pohonnya ada 2, jadi tuh yang sebelah kiri punya ayah aku dan yang sebelah kanan tuh punya kakek aku. Aku ngambil secukupnya aja karena masih banyak juga yang belum matang. Mungkin 1 atau 2 minggu lagi baru matang. Panen jeruk udah. Aku mau petik cabai rawit Papua aku karena di sini cabai rawitnya udah mulai merah. Terus aku salvok sama lufah aku. Ternyata dia udah mulai besar, tapi aku bingung gimana cara petiknya. Terus aku lihat ada pare, tapi ternyata parenya tuh belum siap dipetik. Terus di sini aku mau petik daun jeruk. Aku tanam daun jeruk ini cuma di pot ukuran 30 cm loh. Tapi cukup banget untuk memenuhi kebutuhan dapur. Terus aku juga tanam daun salam. Daun salam juga aku tanam di pot ukuran 30 cm. Aku sekalian mau petik daun mint untuk infused water. Ini tuh jenisnya apple mint. Daun mint udah, panen-panennya juga udah. Next kita panen apa? Ikut aku panen apel di kebun atap yuk. Iya, kita tuh bakalan panen apel. Ini tuh apel putsa atau bidara India. Di beberapa daerah namanya mungkin akan beda-beda. Ada yang sebutnya buah bekul, buah bukol, atau buah gol. Semuanya itu sama aja karena pada dasarnya ini tuh bidara India. Oh ya, aku tuh panennya jongkok ya karena pohonnya tuh beneran pendek banget, 1 meter pun nggak sampai. Buahnya tuh beneran enak banget, manis, renyah, garing. Terus kayak perpaduan antara apel, pir dengan jambu kristal. Udah gitu berbuahnya nggak kenal musim lagi, dia bisa berbuah sepanjang waktu. Dan sekalinya berbuah tuh langsung keroyokan gitu munculnya. Kalian mau tanam di pot ukuran 30 cm pun ini oke banget loh. Karena perawatannya itu beneran gampang banget. Cukup dikasih pupuk buah setiap seminggu 1 kali. Buat kalian yang tinggal di dataran tinggi, aku nggak rekomendasiin kalian buat tanam ini karena ini tuh cocoknya di dataran rendah atau di daerah yang tempatnya tuh panas. Ternyata buah apel putsa aku lumayan banyak juga.
Dari tanaman yang tingginya kurang dari 1 meter itu bisa menghasilkan buah sebanyak ini, dan itu pun masih ada lagi di pohonnya. Aku juga mau panen sayur kale. Ini tuh masih satu keluarga dengan brokoli. Kale ini disebut sebagai ratunya sayuran karena gizinya itu yang lengkap. Umur tanamannya juga tergolong panjang loh, bisa sampai 2 tahun. Udah deh, cuma ini aja panenan aku hari ini, tapi alhamdulillah masih ada yang bisa dipetik. Next aku bakalan tanam kangkung hidroponik sederhana, cuma pakai